Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran Cerdas Tangkas. Pada kesempatan ini, kita membahas tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6, muatan yang pertama adalah bahasa Indonesia, KD 3.8 dan 4.8. Eksplorasi. Kita akan mempelajari Sultan Nuku. Paragraf yang pertama, Sultan Nuku adalah putra kedua Sultan Tidore, Sultan Jamaluddin. Dia dilahirkan pada tahun 1738. Nama kecilnya adalah Kaicil Saifuddin. Dia merupakan sultan dari Kesultanan Tidore yang dinobatkan pada tanggal 13 April 1779 dengan gelar Sri Paduka Mahatuan Saidul Jihad El Ma'bus Amiruddin Syah Kaicil Paparangan. Nah anak-anak, sekarang tugas kalian adalah membaca paragraf kedua sampai paragraf keempat. Setelah selesai membaca teks tersebut, mari kita ke kegiatan 1. Pada kegiatan 1, kalian diajak untuk menuliskan informasi penting setiap paragraf pada teks tersebut. Nah, anak-anak, di sini sudah disediakan tempat kalian untuk menuliskan informasi penting dari paragraf 1 sampai paragraf keempat. Jika sudah selesai menuliskan informasi penting dari setiap paragraf, sekarang kita kerjakan soal-soal berdasarkan teks bacaan yang berjudul Sultan Nuku. Soal nomor 1. Sri Paduka Mahatuan Saidul Jihad El Ma'bus Amiruddin Syah Kaicil Paparangan adalah gelar untuk titik-titik. A. Sultan Agung. B. Sultan Nuku. C. Raden Patah. D. Diponegoro. Jawaban yang benar adalah B. Sultan Nuku. Nomor 2. Sultan Nuku berjuang melawan Belanda selama 40 tahun. Kalimatannya yang tepat untuk jawaban kalimat tersebut adalah titik-titik. Contohnya, berapa lama perjuangan Sultan Nuku melawan Belanda? Kita lanjutkan soal nomor 3. Informasi penting dari teks Sultan Nuku paragraf ke-1 adalah Sultan Nuku merupakan sultan dari Kesultanan Tidore yang dinobatkan pada tanggal 13 April 1779. Nomor 4. Nama ayah Sultan Nuku adalah titik-titik. Siapa nama ayah Sultan Nuku, anak-anak? Iya, namanya adalah Sultan Jamaluddin. Nomor 5. Apa pendapatmu tentang sosok Sultan Nuku? Ini kalian bebas berpendapat. Contohnya, beliau adalah sosok yang bijaksana, cerdik, dan gigih dalam berjuang. Kita lanjutkan, muatan yang kedua adalah PPKN KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Tanggung jawab sosial sesuai Pancasila Sila kelima. Tanggung jawab adalah suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. Selain tanggung jawab pribadi, ada juga tanggung jawab sosial yang diemban individu dalam kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial yang sesuai dengan Pancasila Sila kelima antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan penghijauan di sekitar rumah. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Membantu korban bencana alam. Kita lanjutkan pada kegiatan 2.
Kalian diajak untuk menuliskan contoh perbuatan yang mencerminkan tanggung jawab sosial di kehidupan sehari-hari yang pernah atau belum dilakukan. Tuliskan pada tabel berikut. Pada tabel ada 4 kolom. Kolom yang pertama adalah nomor, kemudian yang kedua perbuatan yang mencerminkan tanggung jawab, yang ketiga sudah dilakukan, yang keempat belum dilakukan. Nah, kalian tuliskan perbuatan yang mencerminkan tanggung jawab, kemudian beri centang pada kolom yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan. Jika sudah selesai mengerjakan tugas pada kegiatan 2, kita lanjutkan mengerjakan soal-soal ayo berlatih. Soal nomor 1. Suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungannya dinamakan titik-titik. A. Kewajiban, B. Hak, C. Tanggung jawab, D. Tugas. Jawaban yang benar adalah B. Hak. Nomor 2. Tanggung jawab sosial sesuai dengan Pancasila sila ke titik-titik. Sila keberapa? Iya, sila ke-5. Nomor 3. Selain tanggung jawab pribadi, ada juga tanggung jawab titik-titik. Tanggung jawab sosial. Nomor 4. Tanggung jawab pribadi dilakukan kepada titik-titik. Kepada siapa? Kepada diri sendiri. Nomor 5. Tuliskan 3 contoh tanggung jawab sosial. Contoh tanggung jawab sosial diantaranya adalah melakukan penghijauan di sekitar rumah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan membantu korban bencana alam, dan lain sebagainya.